Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta workshop Geospatial Data Analysis pada sesi 1, yaitu Objective Geospatial Visualization 101 with CapleGL. Jadi pada pagi hari ini, kita akan memvisualisasi data geospasial yang menggunakan CapleGL, yang alat ini of course yang berarti semua orang dapat menggunakan secara bebas. Kabel ini mempunyai banyak kegunaan yang bisa kita manfaatkan sebagai calon perencana maupun perencana muda, seperti memvisualisasikan data mobilitas, persebaran penduduk maupun yang lainnya. Pada pagi hari ini, materi akan diisi oleh Mbak Mona yang sekarang bekerja di data scientist di Microsoft. Baiklah Mbak Mona. Halo Mbak Mona, apa kabar? Halo Hasti, baik. Halo semuanya. Oke, bisa kita mulai Mbak Mona? Boleh, boleh. Kami persilakan untuk Mbak Mona share screen. Oke, aku share screen ya. Ups. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengorbankan minggu paginya di sini. Karena mungkin teman-teman bisa CFD-an, bisa ngapain lah, nyiramin tanaman, main game, terserah gitu. Tapi teman-teman memilih untuk join kita di sini. Kita senang banget dan semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari sesi singkat kali ini. Sebelum kita lanjut, aku mau kenalan dulu. Namaku Nurfirta Nariska, biasa dipanggil Mona, jadi panggil Mona aja. Aku data scientist, sudah bekerja 4 tahun sebagai data scientist. Saya tinggal di Amerika, jadi aku tinggal di Amerika Serikat sekarang. Dan kebetulan aku sedang bekerja di Microsoft, seperti yang tadi disebutkan Hesti, disebutin nggak ya? Aku juga lupa. Tapi di kesempatan kali ini aku nggak akan bahas tentang apa yang aku kerjakan di Microsoft karena nggak relevan dengan apa yang akan aku presentasikan. Apa yang aku presentasikan hari ini adalah seputar tentang hal yang sebenarnya aku suka, hal yang sebenarnya passion project aku. Jadi ceritanya, aku lulus dari UGM tahun 2014, terus habis itu aku ambil master, di New York University, Urban Informatics. Nah, kala itu, aku ambil Urban Informatics ini, ambil jurusan ini karena aku suka banget sama, mmm, urban planning problems waktu itu. Aku suka banget sama transportasi, aku suka banget sama bis, segala macam gitu-gitu. Dan, ternyata, si NYU ini dia punya program ini yang menggabungkan antara data, sesuatu yang aku suka banget, sama sama urban planning, sama transportasi, hal yang juga aku suka tapi hanya sebatas sebagai hobi gitu. Tapi akhirnya, aku kuliah di situ, dan di situ aku belajar banyak tentang urban planning, walaupun mungkin nggak sejago teman-teman karena aku nggak kuliah urban planning sama sekali, tapi di situ aku belajar banyak tentang bagaimana cara menggabungkan data dan, eee, untuk memecahkan urban problems, dan setelah itu aku lulus, aku dapat kerja di Arcadis. Jadi itu civil engineering firm, di situ aku jadi urban data scientist, aku mengerjakan proyek-proyek urban planning, proyek-proyek urban urban planners gitu-gitu, tapi pakai data, kurang lebih kayak gitu. Dan di situ aku, jadi dapat pengalaman banyak tentang, gimana menggunakan data di urban science, segala macam, termasuk satu hal yang menurut aku paling menarik adalah bagaimana kita bisa, berkomunikasi dengan klien. Dan di situ aku sering ketemu sama klien, dan hal terpenting selanjutnya kalau ketemu sama klien adalah gimana kita berkomunikasi, gimana kita meyakinkan klien, dari apa yang kita temukan dan gimana kita menyajikan datanya. Dalam hal ini adalah visualisasi, dan visualisasi itu ternyata adalah salah satu hal yang gampang dimanipulasi, atau bikin orang misleading. Ini salah satu contohnya. Jadi ini adalah data, pemilu di Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan yang kurang tahu, pemilu di Amerika Serikat itu ada 2
2 partai besar, Republik sama Demokrat. Republik itu yang merah, Demokrat itu yang biru. Dan di Amerika itu sistemnya electoral college, gitulah pokoknya, yang nantinya winners take all. Jadi kalau misalkan satu partai atau satu kandidat dia menang di satu tempat tertentu, mmm, setiap setiap state atau setiap provinsi itu ada bobotnya. Nah, bobotnya itu diambil semuanya, kayak gitu kurang lebih. Dan kalau di sini kita lihat, satu Amerika gitu lebih banyak merahnya gitu, lebih banyak yang, vote, mmm, Partai Republik. Tapi apakah demikian? Nah, ternyata kalau kita lihat atau kita ganti dengan bentuk visualisasi yang lain, bisa kita lihat di sini bahwa kalau misalkan kita fokus di mana orang itu nyoblos, fokus di kota-kota atau lokasi-lokasi di mana orang itu beneran nyoblos, dan kita visualisasikan dengan, bukan dengan shape files, bukan dengan bentuk bentuk tadi, tapi dengan titik, dengan radius adalah jumlah voting di daerah tersebut, ternyata bisa kita lihat bahwa, eee, biru di sini kelihatan menang, biru di sini terlihat lebih banyak karena, land doesn't vote, people do. Mmm, jadi di sini bisa kebayang kan, seberapa quote unquote misleading-nya visualisasi yang sebelumnya, dan itu bisa kita temukan di banyak tempat. Eee, ini salah satu contoh lagi. Ini adalah salah satu contoh visualisasi menggunakan zip codes atau menggunakan postal code. Apa sih bahasa Indonesianya? Kode pos. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan kode pos, itu sebenarnya gampang dilakukan karena sangat familiar bagi manusia, bagi orang awam, ya kan. Semua orang mungkin tahu kode pos atau mungkin tahu kelurahannya atau kecamatannya lah, kurang lebih kayak gitu. Eee, tapi ternyata, penggunaan kode pos atau penggunaan, shape-shape yang tidak standar seperti ini, itu ada banyak resikonya. Ini adalah salah satu contoh di Amerika gitu, karena ternyata ada misalignment atau, ketidakcocokan antara zip codes, atau kode pos dengan, kota Flint, sedemikian hingga ada error dalam analisis, mmm, jadi seolah-olah, mmm 100% airnya tuh terkontaminasi kayak gitu, padahal mungkin enggak, dan itu fatal sekali. Nah, penggunaan penggunaan postal codes atau kode pos atau, administrative boundaries atau kecamatan, kelurahan, kota yang sebenarnya tidak cocok, itu bisa bahaya karena tadi satu bisa misleading kayak kasus pemilu di Amerika. Terus yang kedua, mungkin bisa juga terlalu besar untuk konteksnya. Misalkan kita cuman eee, ngomongin apa ya, konteksnya kecil-kecil ya. Misalkan kita ngomongin, mmm, jangan pemilu deh, apa ya, apalah gitu, ngomongin sesuatu gitu, terus kita agregat dengan provinsi, padahal kejadiannya hanya terjadi di satu tempat. Misalkan kayak Covid deh, kayak Covid. Covid kan terjadi di satu tempat, di beberapa tempat aja kan, nggak seluruh provinsi kena Covid juga gitu loh, mmm, kayak gitu. Nah itu bisa bisa terjadi bukan misleading, tapi mungkin terlalu besar untuk konteksnya, jadi bisa kurang informatif. Terus yang terakhir itu mungkin juga nggak cocok sama analisis yang mau dilakukan. Karena misal kita fokusnya ke demografi related gitu, kita fokusnya ke sensus penduduk, jadi harusnya kita pakai, shapefile-nya census blocks atau census tracts atau, eee, shapefile sensus untuk yang dibuat BPS seperti itu, bukan justru pakai kode pos misalnya, karena mereka tidak berkaitan satu sama lain. Solusi selanjutnya itu bisa digunakan special index, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Jadi ini ada beberapa special index yang bisa digunakan selain administrative boundaries, contohnya adalah Quadtree. Quadtree itu sebenarnya cuma kayak kota-kota gitu, mmm, jadi kayak seluruh dunia dibagi beberapa kota-kota, terus juga ada
S2 dari Google, ini mirip Quadri. Terus, ada juga H3 dari Uber. H3 ini adalah, heksagon di kanan atas. Nah, ini kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kalau misalkan data analisis kita ini nggak ada hubungannya sama demografi sama sekali, misalkan kayak, kita mau analisis tentang, eee, misalkan aku Uber nih atau aku Gojek, aku mau analisis tentang, jumlah makanan, atau aku mau analisis tentang demand, GoFood gitu atau apapun itu. Kalau misalkan kita pakai, mmm, blok sensus atau kode pos, itu bisa kayak kegedean dan bisa nggak akurat, sedemikian hingga penggunaan spatial index seperti ini akan lebih menguntungkan karena nggak ada biasnya sama sekali, nggak ada bias tentang, kepadatan penduduk, nggak ada bias tentang, ukuran segala macam, satu tempat dan tempat yang lain sama ukurannya, kayak gitu. Nah, beberapa cara lain untuk mislead, atau menginformasikan yang tidak seharusnya, itu adalah dengan bentuk yang tidak sesuai tadi udah kita bahas, terus dengan size atau dengan ukuran, dengan segmentation, dengan color, dimension, dan juga dengan scale. Nah, ini adalah contoh di kanan, contoh yang mungkin sering dibahas di kuliah teman-teman. Kalau misalkan eee, kita plot sesuatu, kadang itu tuh sangat berkorelasi dengan, kepadatan penduduk, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeplot, eee pengguna sebuah website gitu, habis itu pengguna sebuah atau pelanggan majalah gitu, itu sebenarnya atau biasanya akan berbanding lurus atau berkorelasi dengan kepadatan penduduk. Jadi kayak sama aja bentuknya kayak sama semua karena semua peta ini sebenarnya hanyalah, population maps. Selanjutnya di sini ada beberapa cara ya, shape, size, segmentation, color, dimension, scale. Yang kiri atas ini adalah tentang color. Jadi untuk warna itu sendiri, kita sering banget nih lihat rainbow atau warna yang gradiennya dari merah ke biru atau merah ke hijau gitu, yang gradiennya diverge gitu. Nah, untuk beberapa data mungkin mungkin itu ngefek gitu, mungkin itu, sesuai. Contohnya misalkan kalau kita ngeplot data pemilu di Amerika Serikat, yang ada 2 kubu merah dan biru gitu, kita bisa pakai spektrum itu untuk mewarnai peta. Tapi kalau misalkan kita cuma, eee, memvisualisasikan kuantitas gitu akan sangat bukan nggak misleading juga sih, akan sangat tidak membantu apabila kita, bikin grafnya itu dari merah ke hijau atau merah ke biru. Akan lebih baik kalau bentuknya gradien satu warna atau sequential color map, untuk membuat visualisasinya lebih akurat. Selanjutnya adalah, binning, ini adalah segmentation. Jadi segmentation ada banyak cara, kita bisa segmen berdasarkan, quantiles, kita bisa segmen berdasarkan, eee, kuantitatif jumlah, ada banyak cara yang bisa digunakan dan, penggunaannya itu sangat bergantung dengan datanya dan apabila kita salah memilih, gimana cara kita mensegmentasi data, itu juga akan misleading. Salah satu solusi ini ada di bagian kanan, yaitu dengan, menggunakan atau menormalisasi, data dengan sesuatu. Contohnya kalau misalkan di sini yang bagian atas adalah, assaults, by county. Jadi assaults, ya anggap ajalah, kriminalitas atau, kekerasan berdasarkan county. County itu kayak, mmm anggap aja, gabungan kabupaten gitu, kayak, gabungan kabupaten tapi bukan provinsi. Nah, selanjutnya adalah population by county. Jadi ada population, kalau misalkan kita lihat sepintas kan, wah mirip sekali gitu, karena mereka emang saling berkorelasi satu sama lain. Tapi kalau misalkan kita, adjust, kita normalisasi dengan populasi,
akan lebih terlihat, pola atau story yang akan kita berikan, kayak gitu. Nah, hari ini untuk workshop kali ini kita bakal, pakai Kepler.gl untuk, belajar beberapa hal. Jadi karena ini judulnya Visualization One on One, aku pakai platform ini karena ini gampang dipakai teman-teman nggak usah login, teman-teman, nggak usah install sesuatu, tinggal ke websitenya aja dan pakai, nanti kita bareng-bareng, terus kita, juga akan mencoba membuat visualisasi Covid, sama pertokoan. Jadi ada 2 data yang akan kita mainkan hari ini, dan lagi-lagi karena ini visualization one on one, mmm, ini akan sangat basic ya, tutorialnya akan sangat basic banget, tapi karena Kepler Dajjal ini sangat gampang dipakai, jadi teman-teman habis ini bisa silahkan mengeksplor platformnya sendiri atau mengeksplor datanya sendiri untuk dibuat visualisasi yang menarik sendiri-sendiri. Next, ini adalah datanya, jadi saya mau kasih teman-teman waktu beberapa saat untuk, download datanya. Ini aku ini kali ya, ini sama sumbernya, terserah mau yang mana aja untuk download, ini aku kasih di chat box. Heeh, mhm. Heeh. Bentar. Mmm, oke, aku send chat to everyone. Jadi, di chat box ada, eee, 2 link, itu sebenarnya sama aja, mau pakai yang mana. Kalau misalkan mau pakai yang, di OneDrive-nya, nanti tinggal, eee, di dipilih semuanya, terus habis itu diunduh, di-download, atau kalau mau yang ke ininya, apa sih ini namanya, ke GitHub, itu bisa ke ke link ini, terus habis itu di bagian code, diklik terus di-download zip. Nah, itu akan ngedownload semua filenya dalam zip. Jadi aku kasih waktu 5 menit kali ya untuk download datanya dulu, habis itu nanti, kita bakal bareng-bareng bikin visualisasi di Kepler.gl, gitu ya. Sip. Jadi para peserta silahkan untuk mengunduh data yang telah di-send oleh Mbak Mona di chat. Kami beri waktu sekitar 5 menit, dimulai dari sekarang.
Udah kali ya, udah mau menit belum ya? Kurang 2 menit lagi, Mbak. Oke, 2 menit lagi. Oke. Mbak Mona bisa tolong dikasih tahu cara untuk downloadnya lagi, Kak? Oke, kalau untuk yang link pertama di OneDrive-nya, ini ya, ini anggap aku teman-teman biasa gitu. Jadi aku klik untuk OneDrive-nya, bentar, aku open. Nah, ini kan ada kayak gini nih, udah download aja. Download, terus habis itu ada data zip, terus nanti tinggal dibuka aja kalau udah selesai. Di-ekstrak aja ke folder mana aja terserah, foldernya teman-teman. Ini untuk yang OneDrive, untuk yang GitHub, tinggal dibuka, terus habis itu di bagian code, download zip. Nah, setelah di-download, nanti ada ini, ada zip namanya lpmin.zip, terus sama nanti tinggal dibuka aja, terus diekstrak aja, terserah ke folder mana aja yang disuka, gitu ya. Jadi tinggal ini di code, download zip, atau OneDrive-nya udah tinggal literally download aja, gitu. Kalau mau oh iya, kalau misalkan udah ke-download, bisa apa ya, thumbs up kali ya? Aduh, aku nggak ngerti nih di Zoom apa ininya, atau apa gitu, angkat tangan, biar udah tahu kira-kira udah pada bisa download atau enggak kali ya. Ya thumbs up, angkat tangan, thumbs up aja deh, thumbs up boleh. Biar tahu berapa banyak yang udah bisa download, berapa banyak yang masih nyoba download. Oke, udah lumayan beberapa. Kasih waktu bentar lagi kali ya. Kira-kira yang kesulitan download, apa ya problemnya ya kalau boleh tahu? Sepertinya tidak ada problem. Baiklah. Udah sip, boleh diturunkan lagi tangannya. Kayaknya sebagian besar tadi udah bisa ngedownload datanya. Jadi aku harap kita udah bisa mulai ya. Bisa mulai kali ya? Bisa dimulai, Kak? Siap. Oke, jadi kita ke kepler.gl untuk awal mulanya. Jadi literally kepler.gl.
Dan aku kasih alamatnya di chat box. Nah, si Kepler.gl ini sebenarnya dia platform yang dibikin Uber, untuk siapapun bisa bikin visualisasi gitu. Jadi, ini kalau misalkan scroll down ada banyak banget, contohnya, ada banyak banget, eee, hal-hal yang bisa dilihat. Bentar, baik. Jadi ada banyak banget yang hal yang bisa dilihat, terus kita bisa ke user guide, ke documentation, kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang gimana sih cara cara makainya gitu, lebih terperinci. Dan gimana cara misalkan kalau misalkan teman-teman, bisa pakai Jupyter Notebook, gimana caranya integrasi ke Jupyter Notebook, segala macam segala macam segala macam. Jadi ada semua dokumentasinya di sini. Tapi kali ini karena ini session one on one, sesi gampang aja, kita nggak akan serumit itu, kita akan gampang ngerjain yang gampang-gampang aja. Jadi pertama kita klik get started. Kita akan start. Nah, ketika kita start, langsung nih ada halaman untuk, ngupload data. Oh ya, catatan Kepler.gl ini nggak akan nge-save otomatis, apa yang kita bikin. Jadi kalau misalkan kita punya ini ya, misalkan kita ngerjain di sini, terus habis itu, eee, kita buka yang baru, ini dua tab ini akan ngerjain 2 hal yang berbeda, kayak gitu. Mereka nggak ada hubungannya satu sama lain. Jadi harus harus hati-hati jangan sampai tabnya ke-close sebelum di-save kerjaannya, kalau mau nge-save. Terus juga kalau misalkan teman-teman belum punya data, teman-teman bisa try sampel data. Jadi, sampel data ini sebenarnya hanyalah contoh-contoh yang, Uber punya, yang Kepler.gl punya, yang kita bisa juga ekspor sendiri, kalau kita mau kayak gitu. Tapi untuk kasus kali ini kita mau pakai, data yang tadi udah kita download. Hal pertama yang mau kita bikin itu sekarang adalah, tentang kasus Covid, yang ada di Indonesia. Jadi untuk peta pertama yang akan kita bikin, kita pakai covid_shapes.geojson. Moga-moga kelihatan ya. Aduh, iya 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 iya, pokoknya yang ini, covid shapes geojson ini, terus kita klik, kita open. Nah, habis itu kalau udah, nah nanti habis itu dia kayak gini bentuknya. Jadi ini aku ulangi ya, enaknya Kepler adalah kalau misalkan kita buka yang baru, ini ya nggak enak juga sih, bahayanya juga sih. Ini nggak ada hubungannya sama sekali, jadi itu kan hilang. Jadi kita harus browse, aku ulangi, terus habis itu covid_shapes.geojson. Terus di-load aja, boom. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita bisa lihat ada peta Indonesia untuk per provinsi. Dan kalau kita hover, ini ada ininya, ada, keterangannya apa aja gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut, kita bisa lihat kita bisa lihat di sini, show data table. Jadi di layers-nya, di sini ada satu icon kecil sebelum icon remove dataset, bisa kita klik, terus kita bisa lihat datanya apa aja, gitu. Jadi data ini, ada banyak, ada beberapa kolom. Kolom pertama ini adalah kolom shapes-nya, di sini shapes-nya, multi-polygon GeoJSON, terus ada negara, provinsi, kode, ini kode provinsi. Terus ini datanya aku ambil dari kawal Covid, jadi ini ada kolom di mana kawal Covid, menamai tiap provinsi. Terus habis itu ada populasi tahun 2010 dalam ribu, ini aku ambil dari, Wikipedia. Terus habis itu ada total kasus, per tanggal 28, yaitu kemarinnya teman-teman, hari ininya aku. Terus ada kasus baru tanggal 28 juga, terus total kasus per, 1.000 orang, per 1.000 orang berdasarkan populasi,
terus ada, kasus baru per 1.000 orang, terus ada latitude pulau terbesar, longitude pulau terbesar, latitude sentroid, longitude sentroid. Ini apa, nanti kita, mmm, ini apa, nanti nanti kita bahas bersama. Tapi kurang lebih, latitude pulau terbesar itu adalah, titik tengah dari pulau terbesar tiap provinsi. Jadi misalkan kayak Bangka Belitung kan banyak provinsinya. Nah, ini lat longnya ini adalah lat long dari provinsi terbesar. Terus, untuk lat centroid long centroid-nya ini adalah untuk lat long seluruh provinsi, tidak peduli itu pulau terbesar apa enggak, kayak gitu. Oke, sekarang, mmm, kalau kita bisa lihat di sini, di bagian sini ada COVID shapes. Ini layer pertama kita, kita pengen tunjukin, total kasus. Jadi kita lihat total kasus di sini. Eee, Total kasus. Ini kita bisa ganti nama di sini. Total kasus, terus, kalau misalkan kita klik tanda tanda panah ke bawah yang ini, kita klik akan ada banyak cara untuk customization-nya. Ada pilihan mau dipakai apa, polygon, heat map, apa segala macam. Tapi karena kita sekarang lagi pakai polygon, kita pakai polygon, terus fill color-nya ini kalau diklik ininya, diklik tulisan fill color, ini kita bisa pilih, berdasarkan apa, dan karena kita ingin bikin choropleth berdasarkan total kasus, kita pilih total kasus 2020, 11, 28. Boom. Terus kalau misalkan kita klik, langsung sudah tersedia, choropleth. Jadi gambar, Indonesia yang sudah diwarnai dengan, mmm, jumlah kasus Covid sampai dengan hari ini, gitu. Tapi seperti yang tadi aku bilang, warna yang beragam ini, rawan misleading gitu atau bingung ini yang lebih oranye maksudnya lebih kuning lebih bahaya, lebih banyak, lebih ungu lebih banyak, kan nggak ngerti juga kan. Jadi kita sesuaikan warnanya, jadi di fill color ini kita klik warnanya, terus kita ambil, warna yang kira-kira lebih mencerminkan. Ini aku ambil yang merah yang satu ini. Jadi dari merah ke putih, merah artinya eee, paling parah kayak gitu. Nah, ini jadilah satu peta. Yeay. Terus di sini kalau kita hover, kita ada datanya juga. Kita bisa lihat, datanya juga untuk memilih apa aja yang bisa dilihatin, kita bisa pergi ke interactions. Jadi 1, 2, nomor 3 ini icon interaction. Terus kita bisa, pilih mana aja yang mau kita ikutin gitu. Ini aku mau ngikutin provinsi sama, total kasus, gitu deh. Jadi kalau misalkan mmm, aku hover di sini dia bakal ngasih tahu provinsinya apa sama total kasusnya berapa. Jadi ini adalah total kasus untuk seluruh provinsi di Indonesia. Nah, ini sekali lagi, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau misalkan kita ngelihat ini doang, ini kayak obvious gitu, kayak, mmm, sama aja nggak sih sama total populasi gitu, kan Jakarta populasinya paling banyak, jadi nggak heran dia paling merah. Oh iya, untuk tahu ini separah apa, atau untuk tahu gimana si Kepler-GL membagi atau mensegmentasi datanya, sebenarnya kita bisa milih sih di sini. Jadi di bagian fill color, ini kita bisa pilih color scale-nya berdasarkan quantile. Quantile tuh artinya setiap warna akan punya jumlah yang sama kayak gitu. Jadi merah tuanya eee, ada 1, 2, 3, 4, 5, terus oranye ada 5, segala macam gitu berdasarkan quantile atau quantize atau berdasarkan jumlahnya.
Nah, kalau berdasarkan jumlah ini lebih terlihat perbedaannya lagi ya, kayak Jakarta kayak paling banyak, terus disusul beberapa pulau lain di Jawa, habis itu disusul lagi dengan, eee, pulau-pulau lainnya, kayak gitu. Ini aku pilih quantile, mmm, terus kalau misalkan kita klik di bagian kanan ini, di nomor 3, 1, 2, 3, itu kita ada yang namanya show legend, boom. Jadi kalau kita show legend, dia bakal legendanya untuk peta ini. Jadi putih tuh berapa sampai berapa, merah tuh berapa sampai berapa, oranye tuh berapa sampai berapa, kayak gitu contohnya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Aku sambil lihat-lihat ini deh, sambil lihat-lihat chat box, kali-kali ada yang nge-chat atau kurang jelas sampai tahap ini. Pokoknya goal kita yang pertama banget ini adalah untuk bikin ini. Ini adalah yang super-super basic-nya. Gitu. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan aku anggap oke lah ya. Siapa yang kira-kira udah bisa sampai tahap ini? Thumbs up. Oke, aku lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantap, sudah banyak ternyata. Oke, lanjut kalau gitu. Kalau udah sampai sini, Maaf Mbak Mona, sepertinya ya, ada yang bertanya di oke. konser. Bentar-bentar aku lihat dulu. Range dari setiap warna apakah bisa di-custom sendiri? Bisa kalau misalkan pakai Jupyter Notebook kayaknya. Tapi untuk yang di sini, di Kepler GL website gratisnya ini, sayangnya kayaknya sih nggak bisa ya. Jadi belum bisa di-adjust sendiri gitu. Kalau mau di-adjust sendiri, ada caranya, kayaknya sih ada caranya, tapi nggak lewat sini. Jadi harus di-hacky sendiri pakai, Jupyter Notebook. Ini jadi ini untuk yang total kasus. Selanjutnya kita bikin layer baru untuk total kasus per population. Kenapa kita bikin itu? Karena, supaya objektif, supaya, peta ini bukanlah hanya peta, populasi aja gitu. Jadi kita bikin layer baru, caranya add layer, terus kita ganti namanya total kasus per kapita, per 1.000 orang. Per 1.000 orang. Nah, kalau udah kita ganti namanya di sini, kita klik panahnya, terus basic, select, kita pilih yang polygon, terus habis itu GeoJSON-nya kita pilih yang GeoJSON. Jadi total kasus, ini total kasus kita klik panahnya, kita pilih polygon. Setelah itu GeoJSON-nya kita pilih GeoJSON tadi, ada ini GeoJSON. Terus habis itu untuk fill color-nya kita pilih, ini kita aktifkan dulu fill color-nya. Terus habis itu kita pilih, diklik, terus kita pilih field-nya berdasarkan total kasus per 1.000 gitu. Supaya tidak terdistraksi dengan peta yang sebelumnya, ini peta sebelumnya kita nonaktifkan dulu, kita hide dulu. Gambar matanya sih di total kasus ini kita sembunyiin dulu aja. Nah, sekarang ini kelihatan di peta keduanya, gitu. Jadi ini total kasusnya kita sembunyiin, sekarang kita punya total kasus per 1.000 orang. Aku ulangi lagi, dari pertama tadi kita bikin add layer,
kita klik layer settings, terus bagian basic-nya ini kita klik polygon, terus habis itu GeoJSON-nya kita pilih kolom kolom geo, terus, fill color-nya kita aktifkan, kita iyain, terus warnanya aku mau samain kayak yang tadi, boom, gitu. Nah, setelah warnanya aku samain kayak yang tadi, mmm, lebih jelas nih kelihatan mana yang ternyata lebih parah dibandingin yang lain gitu. Kayak misalkan, ini mana ya? Oh, ini Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, eee, Riau, Jakarta. Kok tadi kan kelihatan kayak Jakarta dan Jawa kan terlihat kayak paling parah, tapi ternyata setelah kita lihat dari jumlah kasus, dibagi jumlah orang bagi populasi, kita lihat ternyata beberapa provinsi lain punya, eee, punya jumlah jumlah kasus, per 1.000 orang yang lebih tinggi, kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kita mau bandingin, nah misalkan nih teman-teman udah sampai sini ya, udah sampai sini, cek dulu deh, ada yang sudah sampai sini? Atau perlu diulang lagi? Bentar aku lihat chat. Aku lihat jempol-jempol, oke. Sip. Kalau kira-kira udah sampai sini, kita bisa melakukan satu magic, di Kepler GL. Magic-nya adalah kita bisa bikin ini side by side, kita bisa compare. Caranya adalah jadi di kanan atas ini mmm, ada tombol switch to dual map view. Nah, ini kita klik, boom. Nah, eee setelah kita klik, terus habis itu kita bisa klik di show layer panel-nya, ini bisa kita kita pilih yang mana. Nah, ini yang total kasusnya nggak ada karena ini kita belum aktifin lagi. Jadi ini kita aktifin lagi, boom. Nah, sekarang kita pilih satu-satu mana yang mau kita lihat, mana yang mau kita tampilkan. Ini aku sembunyiin dulu aja, jadi ini ada tanda panah buat nyembunyiin bar-nya biar nggak susah. Jadi pertama kiri aku mau pakai buat total kasus, jadi ini total kasus per 1.000 orangnya aku sembunyiin, terus kanan aku pakai buat total kasus per 1.000 orang, jadi total kasusnya aku sembunyiin. Nah, ini kita bisa bandingin satu sama lain sekarang. Jadi kalau yang di kiri itu, mmm, total kasus yang bentuknya kurang lebih mirip sama mirip sama apa namanya, eee, peta populasi aja. Nah, yang kanan ini, eee, adalah total kasus per 1.000 orang, di mana lebih objektif, karena di sini kita sekarang lihat, ada maknanya nih. Sekarang kita lihat tempatnya mana aja tempat yang sebenarnya, lebih bahaya atau lebih diperlukan perhatian. Karena jumlah kasusnya, dibagi dengan jumlah penduduk per 1.000 orangnya lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain, kayak gitu. Heeh. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Aku lihat-lihat dulu deh. Aman, Kak, baiklah. Ini pokoknya goal kita untuk yang series Covid ini sampai ini dulu. Sebenarnya di data tadi sebenarnya ada beberapa kolom lagi ya, kayak misalkan kasus harian per kapita, itu nanti jadi PR-nya teman-teman sendiri untuk mengulik sendiri kalau misalkan nanti penasaran. Tapi untuk yang, mmm, sesi pertama untuk part 1 ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk yang pertokoan. Eee, gitu. Nah, ini kita bisa lihat mana aja yang sebenarnya lebih parah, mmm, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat.
Mari kita liatin lagi ininya. Oke, kalau penasaran pengen lihat yang kasus harian, kita bisa yaudah deh sekalian aja cepet ini, add layer, kita tambahkan lagi, coba kasih nama misalkan kasus harian, terus basic-nya Polygon, GeoJSON-nya GeoJSON, fill color-nya diaktifkan, based on kasus Maaf, baru. untuk Mbak Ya? Mona seperti ada yang bertanya di kolom chat Oke. dari Kalau Pak. datanya Mhm. ya, kalau datanya seperti ini visualisasi bisa kita dalam bentuk heksagon nggak ya? Gitu. Waduh ini jadi spoiler nih, nanti part 2 kita bikin heksagon. Santai. Part 2 kita bikin heksagon. Kali ini kita masih mainan yang bentuknya shapefile, yang bentuknya polygon dulu. Ya, shapefile, points juga shapefiles. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang objektif, sebenarnya pemilihan data tuh juga bisa bikin sesuatu itu objektif. Contohnya kayak misalkan kalau misalkan kita ngelihatin kasus total kasus versus total harian, kira-kira mana yang lebih objektif, mana yang lebih menunjukkan keurgensian dari COVID itu sendiri. Tebak-tebakan. Thumbs up yang kira-kira total kasus, angkat tangan yang kira-kira kasus baru. Oke, beberapa angkat tangan. Iya, ada yang thumbs up. Oke, jadi spoiler lagi, jawaban yang benar adalah sebenarnya kasus baru atau kasus harian. Kenapa? Karena, mmm, kasus kasus total itu tidak mencerminkan, kondisi kondisi sekarang gitu. Bisa aja misalkan, 20 hari yang lalu dia tuh puncak-puncaknya, tapi sekarang dia udah nggak ada kasus sama sekali. Tapi kalau misalkan bisa itu misalkan satu tempat, terus tempat yang lain bisa aja dia 30 hari yang lalu nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba hari ini ada 1.000 gitu. Jadi walaupun di tempat A 20.000, tapi kasus barunya 0, itu akan lebih beneficial atau akan lebih terlihat aman daripada tempat yang kayak 30 hari terakhir kasusnya ada 1.000, kasusnya 0, tapi hari ini tiba-tiba kasusnya 1.000, kayak gitu. Jadi nanti ini, PR PR. Jadi ini aku bikin PR aja deh, PR teman-teman kalau misalkan teman-teman niat atau teman-teman pengen ngulik, dikulik kasus harian, dibikin persebarannya untuk kasus harian, kayak gitu. Oke. Aku lihat jam deh, bentar. Oh, ya udah deh. Karena waktu aku terbatas, langsung aja kita ke part selanjutnya. Jadi part selanjutnya ini, aku akan membahas tentang, tadi itu sih, apakah bisa dibuat yang lain kayak heksagon misalnya gitu. Untuk part 2 ini aku bakal bikin baru. Nah, sebelumnya misalkan nih, ini aku mau kasih tahu gimana cara nge-save. Misalkan nih udah bagus, teman-teman udah punya map yang cantik atau teman-teman udah punya visualisasi yang cantik. Terus di save-nya kayak apa? Di save-nya, di sini ada tulisan share, diklik, terus habis itu export map. Ada 2 cara. Pertama, kita bisa export share map URL. Jadi kalau misalkan nge-share URL ini, kita harus ini, harus punya akun Dropbox, akun Dropbox atau ini. Jadi, nggak usah lah ya. Export map, cara export map-nya, kita pilih map format-nya apa, HTML atau JSON, mana aja boleh. Mending JSON aja. Kalau udah JSON, habis itu kita export. Boom. Nah, kalau udah diekspor, ini kan ada tulisannya Kepler JL JSON kan.
Nah, kalau misalkan kita mau buka lagi, kita bisa buka, ini contohnya ada Kepler GL baru. Terus habis itu sama get started. Terus habis itu waktu kita nge-load files, kita akan nge-load yang tadi udah kita save. Jadi aku akan ke downloads, ke folder downloads aku. Terus aku pilih Kepler GL.json-nya tadi, yang barusan kita download, open. Terus begitu kita load, boom. Tuh, mirip banget. Nggak mirip banget ya, emang sama map kita yang sebelumnya. Sama persis, plek-ketiplek gitu. Jadi itu cara kita nge-save-nya. Oke, kita udah belajar cara bikin choropleth data yang objektif. Kita udah belajar cara nge-save-nya juga. Next, kita akan belajar cara agregasi data dengan spatial index kita sendiri yang bukan yang bukan administratif. Dan si Kepler GL ini bisanya dia support S2 dari Google sama H3 dari punyanya Uber itu sendiri. Nah, untuk ini kita akan pakai data pertokoan. Jadi, browse your files, aku ke folder data, terus data yang aku akan gunakan adalah data pertokoan CSV. Pertokoan.csv. Terus aku open aja. Jadi Kepler GL ini support GeoJSON, dia juga support CSV. Nah, habis itu kita akan melihat titik-titik ini. Jadi si data pertokoan ini, kita lihat datanya kayak apa. Ini sebenarnya data yang aku ambil dari OpenStreetMap. Jadi toko-toko di seluruh Indonesia itu aku ambil, aku scrap dari OpenStreetMap. Ini makanya ada OSM ID. Ini ID-nya OpenStreetMap. Terus ada tipenya apa, department store, laundry, supermarket. Terus habis itu ada lat long-nya. Dia udah pinter, dia udah bisa tahu lat long, maksudnya kolom lat long-nya apa. Jadi langsung ada titik-titik di sini. Nah, kalau misalkan cuma titik kayak gini doang, ya kita bisa zoom sih gitu. Kita bisa zoom, kita bisa lihat ramenya di mana aja gitu misalnya. Tapi kan kalau misalkan kita zoom out, kita nggak ngerti nih. Maksudnya ini titiknya kan bisa overlap satu sama lain. Kalau cuma lihat kayak gini, kita nggak terlalu tahu dong ini apa aja. Ini segede maksudnya kayak ramenya di mana, hotspotnya di mana, kita nggak tahu gitu. Nah, cara supaya kita bisa tahu, itu kita bisa agregat. Nah, di sini aku sembunyiin dulu. Ini aku titik, ya. Ini aku sembunyiin, terus aku bikin layer baru. Nah, layer baru ini adalah untuk kita nge-agregat gitu. Contohnya aku kasih nama toko. Nah, kita ini akan agregat berdasarkan heksagonnya si Uber. Jadi ini aku kasih nama toko Hex, terus basicnya Hexbin. Nah, terus latnya aku pilih latitude, lonnya aku pilih longitude. Terus apa yang terjadi? Boom, sekarang dia kelihatan kayak dia kelihatan lebih kayak lampu-lampu di malam hari gitu. Nah, ini bisa digedein juga ukurannya. Terserah teman-teman mau segede apa. Nah, ini disesuaikan. Kalau segini lebay juga kan. Nggak ada esensinya apa gitu kalau kita mau gede-gede. Nah, ini disesuaikan seperti yang teman-teman pengen. Misalkan segini gitu. Terus color-nya juga disesuaikan. Lagi-lagi karena ini adalah jumlah, aku tidak pengen misleading, jadi aku pakai warna yang aman-aman aja, warna yang tidak misleading. Contohnya merah ke pink atau coklat, orange, atau ini juga boleh, kayak gitu.
Aku pakai ini. Pakai yang ini aja deh. Terus ini juga bisa di-reverse. Ini juga bisa di-reverse. Terus sama kita juga bisa pilih, berapa steps-nya. Ini tadi aku lupa bilang. Bisa 3, bisa 5, bisa 20, terserah gitu. Ini aku pilih 20 contohnya. Nah, ini berdasarkan heksagon. Nah, ini kita bisa lihat nih, mana aja sebenarnya daerah yang paling rame, ininya, paling rame, apa namanya, paling rame pertokoannya, gitu. Terus ganti warna lagi deh, pakai yang ini aja deh. Galau. Oke. Terus ini aku bikin legend. Aku lihat legendnya, kayaknya 5 kelebihan deh. Coba 4 deh boleh. Oke. Kalau udah, ya udah jadi. Nah, ini adalah contoh, contoh agregasi dengan heksagon itu tadi. Jadi caranya seperti apa? Aku ulang, kita bikin layer baru, terus kita pilih hex bin, terus kita pilih lat long-nya apa, terus habis itu warna biasalah apa-apa. Nah, terus yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita bisa bikin dia 3D. Nah, 3D ini sebenarnya kontroversial ya. 3D ini dia bisa misleading juga karena nggak semua orang tuh punya sense 3D yang bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma pengen buat kayak estetik aja dan pengen buat mainan aja, teman-teman bisa aktifin 3D-nya. Caranya adalah dengan ini height-nya diaktifin, elevation scale-nya diaktifin, terus habis itu diklik 3D map. Boom. Nah, jadi deh. Aku ulangi, dari sini height-nya dinyalain, terus habis itu elevation scale-nya, scale-nya dinaikin, terus teman-teman juga bisa pilih scale-nya linear atau log, logarithm, atau square root, terserah teman-teman. Tapi kalau mau nggak misleading amat adalah dengan linear, terus height-nya based on apa, point count kalau di kasus kita. Terus diklik 3D map, boom, jadi deh 3D map. Nah, ini bisa di zoom in, zoom out. Terus kalau misalkan kurang lebay, kurang menunjukkan, bisa bisa dikencengin elevation scale-nya, height scale-nya bisa ditambahin. Mbak Mona, Terserah. sepertinya ada yang bertanya di kolom chat dari Syafira Altika. Untuk legenda ditampilkan sebenarnya adakah patokan khusus berapa jumlah legenda yang harus ditampilkan supaya informasi dapat disampaikan secara optimal? Itu ada ininya sendiri sebenarnya. Itu ada topiknya. Itu ada ilmunya sendiri sebenarnya kalau mau tahu. Jadi berapa optimalnya itu sebenarnya sangat 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 bergantung sama karakteristik data teman-teman. Nah, ini teman-teman juga harus tahu karakteristik data teman-teman tuh kayak apa. Nah, kalau misalkan jadi karena si Kepler GL ini terbatas, dia cuma punya 2 tipe, quantile sama quantize. Nah itu sebenarnya limiting banget ya, untuk di dunia pervisualisasian pervisualisasian geospatial ini ada yang namanya JENS, atau ada yang namanya, Fisher-Jenks atau Jenks segmentation. Jadi, Jenks ini dia akan membagi data secara natural, sesuai dengan berapa jumlah yang seharusnya berapa jumlah segmentasi yang seharusnya ada dan di mana break-nya. Nah, paling enak tuh sebenarnya kalau misalkan kita bisa lihat datanya bentuknya kayak apa gitu. Kalau misalkan datanya bentuknya jelas, batas-batasnya tuh di mana. Nah itu kita bisa define sendiri batasnya kayak apa. Tapi karena ini si Kepler ini limiting banget, kita cuman bisa
pakai apa aja yang apa yang dipunyai Kepler Gel ini, jadi harus kayak, mmm, harus trial and error, semua tergantung datanya seperti apa, dan setelah kalau misalkan ini trial and error-nya, ini 1, 2, 3, 4, ini 4 kayak gini ya. Kalau misalkan 5 kayak apa, 10 apakah membantu? Sepertinya tidak, gitu. Kayak gitu. Ini misalkan bentar, quantize, eee, 15 apakah membantu? 12, kayak gitu deh. Jadi, beneran trial and error, beneran, eee, beneran harus kayak dilihat-lihat, seperti apa. Tapi sebenarnya ini ada ilmunya, bukan berarti harus ini kayak ngarang ngarang trial and error, ini sebenarnya ada ilmunya. Cuman kalau misalkan kita bahas di sini itu bisa sejam sejam tambahan dan aku nggak pengen, eee, meng-cut hari Minggu teman-teman. Jadi ini contoh aja gitu. Ini sebagai contoh aja, nanti PR teman-teman adalah, mmm, untuk menggunakan data teman-teman sendiri misalnya dan dicari tahu sesuai karakteristik data teman-teman itu sendiri gitu. Selanjutnya gimana cara mengubah rentang data? Gimana ya, misalkan ingin 3 kelas, 10, kelas 11 100, kelas 3 100, 500 gitu. Pertanyaan bagus. Tadi seperti yang aku bilang, by default si Kepler-Gel ini enggak bisa by default. Tapi mari kita googling karena Google adalah teman kita. Eee, custom custom legend. Mhm 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 mhm. Custom scales. Oh, ternyata bisa. Mari kita coba. Ini aku juga baru pertama kali coba ini, kita belajar bareng. Jadi sebuah pengakuan terakhir aku pakai Kepler Gel itu 2018. Jadi aku baru tahu kalau ternyata, di tahun 2019 ini, 27 Februari 2019 ini, dia dia nambah fitur baru supaya bisa seperti itu. Aduh, mari kita coba ya, bareng-bareng. Karena aku juga nggak bisa, ini mari kita coba bareng. Gimana sih ini tadi caranya? Based on quantize, point count, terus diapain lagi tadi? Mmm, we're using custom palette. Value scale type using customized color palette. Oke, mari kita coba. Mhm. Quantize, point count. Custom palette, boom. Nah, custom palette, eee, jadi aku ulangi. Jadi ini tadi kita klik klik warnanya, terus habis itu custom palette. Eee, nah, kalau udah custom palette, kita bisa sesuaikan warnanya sesuai sesuai keinginan. Setelah itu, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah, mari kita lihat ininya. Ih, ini minggir aja nih, minggir. Yang custom palette. Color value customization in progress.
Menarik. Mungkin kayaknya tuh in progress kali ya. Sekarang ini baru bisa warnanya di-assign satu-satu, tapi di sininya kayaknya lagi in progress. Tapi kalau misalkan teman-teman cukup hacky, seperti yang tadi aku bilang, cukup hacky dan bisa pakai ini, di JavaScript misalnya atau di Jupyter Notebook, aku yakin ada caranya untuk kayak gitu. Ada caranya untuk meng-assign si ininya sesuai keinginan kita. Tapi untuk yang by default ini sepertinya eee, mereka Nah, lagi berusaha membuat itu berarti gitu. yang untuk yang pertanyaan kayak misalnya ada 3 data, kita mau ada per kelas gitu sebenarnya bisa ya? Sebenarnya bisa sesuai dengan si orang yang bikin si Kepler GL-nya ini, mereka kayaknya lagi working on it. Jadi harusnya kita bisa lihat implementasinya di kemudian hari, atau harusnya mungkin sudah bisa, akunya aja yang nggak tahu. Tapi harusnya ada caranya di sini. Ada ada caranya lah pokoknya. Ada caranya di sini, kayaknya mereka lagi on Progress progress. kayaknya. Tapi kalau misalkan teman-teman cukup hacky, teman-teman yang bisa JavaScript, teman-teman bisa pakai ini, bisa iniin sendiri, stepnya kayak apa atau si bucketingnya kayak apa gitu. Oh, untuk Mbak Mona sendiri pertama kali kenal Kepler GL nih di mana? Bisa diceritakan sedikit? Pertama kenalnya itu jadi di tempat kerjaku yang lama. Jadi seperti yang tadi aku bilang, dulu aku kerja di consultancy, civil engineering consultancy gitu. Nah, di situ klien-klien aku kebetulan adalah kota-kota di Amerika. Jadi aku sering ketemu sama dinas-dinas kota di Amerika. Terus kita sering kerjasama di proyek. Nah, di proyek-proyek itu biasanya karena proyeknya sangat spesial, proyeknya berhubungan dengan tata kota gitu, sangat butuh visualisasi. Nah, disitulah aku kenalan sama tools-tools. Gak cuma Kepler GL, ada Karto juga, ada kalau misalkan teman-teman bisa pakai Python, ada GeoPandas, Volume, segala macam, Mapbox, banyak hal. Kepler ini termasuk yang paling gampang, jadi ini yang aku pakai sekarang gitu. Kebetulan nih kalau ngomongin soal urban planning nih ada yang nanya dari Arfi Patroli. Kebetulan saya ingin visualisasi data ruas jalan yang berdampak banjir nih Kak. Barangkali ada saran buat bagaimana cara menyampaikan data dengan baik dan benar di Kepler? Visualisasi data ruas jalan yang terdampak banjir. Data ini dengan benar, jadi gini, aku nggak tahu datanya kayak apa ya, jadi aku nggak bisa ngasih saran karena aku nggak lihat datanya kayak apa. Jadi aku beneran nggak bisa ngasih saran detailnya kayak apa. Tapi, menurut aku, kalau misalkan teman-teman bikin kayak data ruas jalan yang terdampak banjir, mmm, sebenarnya sama aja ininya, rule of thumb-nya sama aja. Nih ya, ini aku zoom biar tahu. Misalkan jalan. Sebenarnya rule of thumb-nya sama aja. Ini kan jalan kan shapes nih. Dan ini adalah lines. Tiap lines ini kita bisa kasih warna. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kasih value ke lines-nya ini, bisa kasih value, misalkan value-nya berdasarkan eee, tingginya curah hujan atau tingginya banjir di wilayah tersebut gitu. Nah, itu bisa ditempelkan di value lines-nya, terus diwarnai berdasarkan value lines-nya kayak gitu. Nah, warnanya apa? Lagi-lagi tergantung keinginan teman-teman, message teman-teman apa yang mau kasih. Kalau misalkan message-nya cuma ketinggian airnya aja atau ketinggian banjirnya, saran aku sequential aja warnanya. Tapi kalau misalkan message-nya tuh mau kayak, "Oh, ini aman dan tidak aman," kayak gitu misalkan, nah itu teman-teman bisa pakai, diverging colors. Jadi sekali lagi aku nggak tahu datanya kayak apa, aku nggak bisa ngasih saran detail, tapi kurang lebih Mmm, itu, hal-hal tersebut tadi yang bisa dilakukan gitu. Oke Mbak. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Farhan. Di Kepler GL apakah bisa menampilkan data time series? Bisa
Bisa banget. Jadi sebenarnya ada satu data yang tadi aku pakai ya, aku masukin juga, namanya data COVID harian. Jadi kalau misalkan tapi tadi sebenarnya aku nggak yakin waktunya cukup apa enggak, jadi makanya nggak aku tunjukin. Jadi sebenarnya di situ ada data kasus harian .csv. Nah, data ini sebenarnya adalah, data yang udah aku, eee, udah aku manipulasi sendiri. Jadi dia punya tanggal, ini tanggalnya tanggal tanggal Amerika ya, maafkan. Jadi ini ada Mhm. bulan, tanggal dan tahun, terus ada jumlah hariannya berapa di provinsi, sama, latitude, lat long untuk pulau terbesarnya. Nah, ini sebenarnya, bisa dibikin tuh visualisasinya. Ini aku cepet aja, ini cuma kayak, bonus, tapi ini bisa jadi PR teman-teman mmm, untuk mengeksplor sendiri. Ini latnya lat pulau terbesar, long pulau terbesar. Nah, ini karena lat long-nya bukan kolom yang mereka tahu, jadi kita harus manual pergi sendiri ke Indonesia. Mana Indonesia? Oh, ini dia. Gini. Jadi ini udah dipasin ke tengah-tengah dari dari tiap pulau terbesar. Terus, nah ini juga bisa misleading ya, ini salah satu contoh yang sebenarnya tidak baik. Kalau misalkan teman-teman tahu ibu kotanya di mana, taruh titiknya di ibu kota, kayak gitu. Tapi karena aku nggak ada waktu, jadi aku taruh di ini terbesar. Terus, eee, jangan pakai color deh, radiusnya, untuk radiusnya aku pilih, harian atau jumlah harian ininya, color, yep. Terus habis itu, di bagian filter, ini kita bisa add filter. Add filternya kita bisa add filter time. Nah, terus habis itu bentar. Ini harusnya bisa sih. Jadi, ini teorinya adalah kalau misalkan ini time-nya benar, harusnya tuh dia punya kayak aku tunjukin aja deh. Mungkin aku yang ini datanya salah. Kepler GL. Gimana kok kita ini ke ininya aja, ke contohnya aja. Jadi get started. Nah, terus ini aku buka sampelnya aja ya. Sampelnya aku buka ke bentar, ini ada nggak ya? Mari kita lihat. Apakah dia punya bentar, dia ada ininya nggak? Dia nggak ada ternyata. Kita harus scroll down. Oh ya, ini ada. Jadi si VisGL ini karena dia si Kepler GL basicnya adalah VisGL. Jadi ini kalau misalkan teman-teman penasaran visualisasi menarik lainnya, ini bisa dilihat di sini. Tentang time series, ini tuh ada sebenarnya. Tapi kayaknya aku salah ininya aja. Terkait time playback. Boom. Nah, jadi oke, ternyata ini data yang ini.
Oke, time playback. Mari kita lihat. Get started. Sampel data. Jadi ini aku buka sampel datanya. Dia punya sampel data. Nah, ini dia sampel data California earthquakes. Nah, jadi si datanya, mari kita lihat datanya kayak apa formatnya. Nah, si data ini dia punya formatnya itu time. Nah, jadi ternyata formatnya harus kayak gini. Jadi ada kayak tahun, bulan, tanggal, terus waktunya yang terjadinya, gitu. Terus lat long, biasa, depth, magnitude. Nah, terus habis itu, kalau udah, nah nanti pas di filter, sorry, pas nambahin filter, pas add filter, ini anggap ini nggak ada add filter, itu bisa filter time. Ini bisa kita hapus ya, boom, add filter, filter time, tara. Nah, kalau udah add filter time, nah nanti bakal ada filternya di sini. Nah, terus ini bisa dimainin aja, bisa di play. Gitu. Oke, baik. Mbak Mona, sepertinya ada dari waktu kita mungkin kurang mencukupi. Ada sisa 2 pertanyaan terakhir dari Kak Reza Rendra dan Muhammad Arfinsyah. Bisa untuk on cam dan unmute. Mungkin dari Kak Arfinsyah dulu deh. Bisa untuk menanyakan pertanyaannya. Iya Kak, mau nanya, kalau misalnya yang tadi yang data tentang shop, nah itu apakah bisa diklasifikasikan sesuai kriteria shopnya Kak? Misalnya kayak tadi ada contohnya, ya itu. Ya itu, ya, ngerti maksudnya. Iya, Ya. bisa. Oke, jadi kita balik ke layer yang titik ini ya. Jadi di layer yang titik ini, fill color-nya kita pilih. Nah, kita pilih berdasarkan apa? Kita bisa pilih berdasarkan macam-macam. Aku pilih berdasarkan shop-nya. Jadi, terus karena ini adalah categorical, aku nggak mau warnanya kayak gini. Aku mau warnanya macam-macam. Kayak gini misalnya. Ini nggak ada warna lain nih yang menarik. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aduh, ini banyak banget ya. Ini harus dibersihin dulu datanya. Kayak gitu. Jadi ini bisa warnanya bisa aku pilih berdasarkan si jenis-jenis pertokoannya apa aja. Nah, ini kebanyakan nih kayaknya. Maksudnya banyak yang noise, banyak yang nggak penting juga. Jadi bisa difilter juga. Nah, di sini ada filter, add filter, shop, apa aja yang kita mau. Misalkan aku cuma mau seluler, terus minimarket sama ini nggak standar ternyata. Misalkan aku pilih electronics deh, electronics, terus food, mana tadi aku lihat ada food, sama food, gitu. Udah, terus harusnya yang muncul hanya elektronik sama yang food, gitu sih. Harusnya sih gitu ya. Oke, semoga membantu. Oke Kak, makasih. Oke, baiklah. Selanjutnya terakhir untuk Kak Reza Rendra, silahkan untuk unmute supaya untuk nanya pertanyaannya. Kak Reza, apakah ada? Oke, mungkin kita lanjut ke Kak Farhan nih. Kayaknya dari tadi angkat tangan. Apakah Kak Farhan ada yang ingin ditanyakan lagi?
Udah, jawabnya. Terima kasih. Oh, oke. Oh ya, untuk yang Reza tadi, diverging sequential tadi, itu sebenarnya adalah istilah-istilah untuk color map ya, istilah-istilah untuk jenis-jenis palet warna, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan penasaran itu apa dan kapan makainya, gampangnya adalah sequential itu tuh yang satu warna, yang satu hue, atau 2 hue tapi nggak jauh beda gitu, misalnya merah sama kuning. Terus untuk diverging palettes itu yang, ada polarnya, ada kayak 2 warna yang super beda, kayak merah sama biru, merah sama ijo, kayak gitu. Dan ini nggak interchangeable ya, nggak bisa dipakai bergantian gitu. Semua harus dipakai sesuai konteksnya. Kalau misalkan, gampangnya kalau yang sequential itu, apa namanya, harus digunakan untuk, gampangnya digunakan untuk value atau digunakan untuk jumlah, yang nggak membedakan sesuatu gitu. Kalau untuk diverging, di sini bilang, rule-nya tuh sebenarnya simple. Satu rule-nya adalah kalau misalkan kita ada satu hal super penting yang mau kita compare gitu. Misalkan kalau misalkan kasusnya, pemilu Amerika ya, itu, Republikan sama Demokrat gitu. Atau untuk kasus, kasus apa lagi ya misalnya ya, kasusnya banjir nggak banjir misalkan kayak gitu. Pokoknya kalau ada hal yang penting yang pengen di-compare, dan mereka saling berlawanan satu sama lain, itu pakai diverging palettes. Tapi kalau misalkan, dimensinya satu aja, jumlah atau apalah yang sebenarnya, nggak diverging, sebenarnya nggak ada polarnya, nggak ada, kutubnya, itu harusnya pakai sequential colors, kayak gitu. Udah kayaknya. Ada pertanyaan lain? Jadi teman-teman silahkan untuk ekspor sendiri, pakai data sendiri, data teman-teman sendiri boleh, pakai data Kepler GL yang udah ada juga boleh, supaya lebih tahu lagi kapabilitasnya apa aja, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan tools ini. Kayak gitu. Baik Mbak Mona, mungkin masih ada 5 menit lagi untuk teman-teman yang mau nanya. Kita masih mempersilahkan, ada waktu 5 menit lagi, boleh untuk raise hand langsung atau di kolom chat. Masih kita tunggu untuk 5 menit ke depan. Oh, dari Mbak Monanya sendiri, kemarin waktu di Microsoft itu sering pakai KPGL ya Mbak Mona? Enggak, jadi makanya kemarin aku minta nggak usah pakai nama Microsoft sama sekali karena ini nggak ada hubungannya sama Microsoft. Kerjaanku di Microsoft tuh beda banget sama ini. Aku sekarang ngerjain cyber security, dan itu jauh beda sama urban science gitu. Jadi aku masih ngerjain urban science buat hobi aja. Jadi buat yang penasaran hobiku apa, aku suka nulis di Medium. Jadi medium.com /data sekitar. Jadi di situ aku suka nulis tentang macam-macam, tentang visualisasi urban buat teman-teman yang penasaran. Dan ini sebenarnya cuma kayak hobiku aja gitu. Jadi ini semua ini sebenarnya hanyalah hobiku, bukan kerjaanku gitu. Hobi yang sangat bermanfaat loh Mbak Mona. Bisa sampai ngajarin kita di sini gitu. Mbak mau nanya sedikit. Ya. Aku udah follow Mediumnya. Terus kan kayak banyak, ini kan datanya di Indonesia ya. Sebenarnya kalau mau nanya aja sih, kalau dibandingkan dengan di US gitu, ketersediaan data di Indonesia masih kurang nggak sih, atau seperti apa tantangannya, bedanya gitu? Oh, kurang sekali. Mau jujur apa mau jawaban jujur atau jawaban menyenangkan? Kalau mau jawaban jujur sih. Yang aja.
Kalau mau jawaban jujur, tentu sangat kurang, kurang banget. Kalau misalkan US tuh let's say, nilainya 95 lah gitu. Kalau Indonesia nilainya, 10, nggak nyampe passing grade. Ini contoh NYC Open Data. Jadi ini contoh, website Open Data yang di New York. Jadi kalau misalkan kita lihat, terus habis itu kita lihat di bagian datanya. Nah ini, semua ada gitu loh. Misalkan kita taksi deh, search. Boom, search. Nah, taksi itu ada segala macam. Makanya yang tadi di Kepler JL ada kayak data taksi itu dia dari data open data. Jadi si Yellow taksi ini tuh sebenarnya milik pemerintah. Terus kayak dia ngeluarin data tentang perjalanannya kemana aja, startnya mana, stopnya mana, itu ada semua di sini. Terus kalau misalkan cari-cari data administratif juga ada semua di sini. Mau cari data tentang lokasi halte bis, lokasi subway, apapun itu semuanya ada di sini. Mau cari data apa deh, cari ada di sini. Terus sensus datanya juga, kayak BPS-nya gitu, itu sangat open dan menurutku walaupun agak ribet milihin datanya, karena kan sensusnya kan super detail. Kita bisa milih kayak berdasarkan sensus, blok sensus tract, kita bisa milih data apa aja yang dimasukin ke situ. Walaupun sebenarnya rumit, tapi menurutku, lebih gampang tersedia dan itu gratis, daripada misalkan data BPS. Data BPS itu, udah susah, bayar pula. Jadi sangat tidak menunjang, penelitian. Sedihnya sih di situ. Makanya kalau misalkan teman-teman punya waktu luang, bisa berkontribusi ke open data, bisa berkontribusi ke open sources. Kalau misalkan teman-teman tiba-tiba, menemukan data atau, nge-scrap data sesuatu dan kira-kira berguna buat orang lain, gitu. Biasanya kalau data yang di Indonesia ke mana Mbak ngambilnya Mbak? Selain yang tadi BPS dan itu. Data di Indo, open data Indonesia. Jadi Indo tuh juga punya open data sebenarnya, walaupun ya masih merangkak lah ya, harus kita apresiasi. Nah, dan biasanya bentuknya Excel, CSV, PDF juga kadang. Yang mana sebenarnya ya udahlah ya nggak apa-apa kita apresiasi walaupun dikit, at least ada di sini. Kalau enggak, aku biasa ke BPS. Kalau enggak, aku cari sendiri. Jadi kalau misalkan aku butuh data-data geografis gitu, yang biasa nggak tersedia di BPS atau nggak tersedia di Open Data, itu barulah aku pakai misalkan OpenStreetMaps. OpenStreetMaps kan dia open, maksudnya dia open. Si data pertokoan ini aku juga dapat dari OpenStreetMaps. Jadi kita bisa pakai library, jadi agak hacky gitu. Bisa pakai library kalau misalkan di Python tuh contohnya OSMNX, OSMNX. Aduh, bukan ini maksudku. OSMNX. Nah, ini jadi dia adalah library buat OpenStreetMaps yang bisa ngambil apapun di OpenStreetMaps, bisa ngambil batas daerah, si batas Indonesia yang tadi kita pakai itu aku juga ambil dari OpenStreetMaps terus aku simplified. Terus OpenStreetMaps juga bisa ambil data jalan. Jadi kayak street networks-nya itu bisa diambil juga pakai OpenStreetMaps, pakai library ini. Terus data building tadi pertokoan, terus rumah-rumah orang-orang residensial, terus ya amenities lainnya kayak di mana universitas, sekolah segala macam itu bisa aku dapetin juga lewat sini gitu. Tapi ini karena ini berdasarkan OpenStreetMap, jadi kadang kadang nggak akurat aja gitu karena tergantung orang yang contribute kan. Kalau mau akurat biasanya bisa pakai Google Maps atau ya API atau layanan Maps lainnya, tapi itu biasanya bayar dan biasanya nggak murah gitu. Oh itu ada tuh free data spasial Indo, tanahAir.indonesia.go.id. Thank you. Oke Mbak Mona, sepertinya kita sudah waktunya untuk closing.
Boleh nanya lagi, Mbak? Oh iya, boleh. Aduh, Oke. boleh Oke. nggak nih Mbak Moderator? Di anu ya agak dipercepat mungkin. Oke. Oke. Tadi kan aku perkenalkan saya Fadil, jadi dari urban planning semester akhir. Nah, mau bertanya tadi kan Mbak Mona lanjutnya di urban informatik. Nah, itu kalau dari urban planning ke situ bisa nggak ya untuk S2? Terus kalau bisa persiapannya itu kayak mesti nguasain skill apa gitu? Terima Iya kasih. bisa banget. Jadi urban informatics itu disiplin yang kayaknya yang nggak umum juga, tapi ada beberapa kampus di Amerika dan mungkin di Inggris juga, aku nggak tahu yang menyediakan itu. Nah, aku nggak bisa ngomong di kampus lain, tapi kalau di NYU itu kok dari background apapun tuh bisa banget. Temanku ada yang dari urban planning, dari political science, dari manajemen, dari computer science, ada banyak dan akan diajarin dari nol di situ kalau misalkan nggak bisa ngoding atau segala macam. Jadi itu justru menurutku kalau misalkan teman-teman nggak dari background computer science itu akan sangat beneficial kalau ikut program itu. Persiapannya kayak apa, aku nggak bisa ngasih tahu persiapan di kampus lain, soalnya nggak nyoba kampus lain. Tapi kalau misalkan di kampus khusus NYU di Amerika, persiapannya butuh TOEFL, butuh daftar, terus butuh surat rekomendasi dosen ya atau dosen atau bos apapun itu, terus butuh esai biasanya, terus butuh GRE. GRE itu kayak semacam tes CPNS tapi buat S2 di US, gitu. Terus butuh transkrip gitu sih. Baik, Kak Mona sudah bisa? Kak Fadil, kita sudah selesai? Apakah sudah jelas? Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Mungkin terima kasih banyak untuk Mbak Mona yang udah mau hadir pada hari ini, yang udah nyediain waktunya untuk kami, kita belajar bareng di sini. Mungkin ini bakalan jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami di sini. Karena kami juga kebetulan melihat survei sebelumnya, ternyata banyak yang belum tahu nih tentang Kepler-JR, dan ini bakalan jadi sesuatu yang baru buat kita gitu. Mungkin sebelum kita closing, kita bisa foto bersama. Untuk para peserta bisa untuk sebentar open cam.